Halo, semangat pagi Sobat Saham Indonesia. Senang sekali nih bisa jumpa lagi di berita saham terbaru dihadirkan oleh Stock for Indonesia Channel. Jangan kemana-mana ya, simak sampai habis agar kamu terus update informasi saham. Kita mulai berita pertama dari Wall Street ya. Cina efek bikin Wall Street ambruk, IHSG ekstra siaga nih. Nah, tadi malam Wall Street merah merona ya, diantaranya adalah Dow Jones turun 1,46%, S&P turun 1,60% dan Nasdaq turun 1,49% gara-gara Cina nih ya. Cina chaos, bursa Asia ditutup ambles, tidak hanya Wall Street, kemarin bursa Asia juga ditutup ambles nih ya. Begitu juga dengan IHSG ya, rupiah keok, IHSG ikutan lumpuh. Jadi pengaruh dari dalam ada, pengaruh dari luar ada gitu ya, lengkap nih. Dan pelemahan itu ternyata masih terjadi di pagi hari ini. Bursa Asia mayoritas melemah di pagi ini. Begitu juga dengan IHSG. IHSG Selasa pagi dibuka turun 0,29 poin. Walaupun akhirnya naik ya. Oke, berikutnya kita bahas tentang komoditi nih. Yang pertama ada minyak. Minyak naik 1%. Kuartal OPEC berulah lagi. Jadi OPEC mengatakan bahwa setelah ini akan ada pemangkasan produksi untuk mengimbangi kasus COVID di Cina. Seperti itu ya. Akhirnya naik nih minyaknya. Nah, sama halnya dengan batu bara, bahkan lebih dahsyat nih, terbangnya 16% ya, rezeki nggak kemana. Emasnya ini malah sebaliknya ya, malah goyang harganya setelah rally naik hampir 1.800 akhirnya turun nih. Amerika dan Cina bikin harga emas goyang. Amerika mengenai The Fed ya, The Fed mengatakan bahwa ya tetap akan tinggi nih untuk suku bunga, tidak bisa diturunkan gitu ya. Kemudian Cina ya ada kasus COVID, kemudian di sana banyak demo ya kan, demo untuk kebijakan terkait COVID. Sementara untuk harga CPO-nya di bursa komoditas Rotterdam bertahan di level 1075 US dollar per metric ton. Oke, ngomongin soal sawit nih, ada ANJT ya, Austindo Nusantara jadi jawara emiten perkebunan dengan resiko ESG terendah. Penelitian ini dilakukan oleh Sustain Analytics dengan nilai 18,3 atau masuk dalam kategori risiko rendah. ANJT ini terpilih dari 95 perusahaan pertanian dan peringkat ke-10 dari 601 perusahaan industri makanan global yang dinilai Sustainalytics. Oke, selamat buat ANJT. Dan kita masih ke perkebunan sawit, ada PGUN ya, Pegun. Di tengah merger, entitas grup John Min mencetak laba 123 miliar rupiah. Dan angka ini mencetak rekor ya, sebelumnya sih masih kurang bagus nih. Nah, angka sekarang itu meningkat 74% dari periode yang sama di tahun lalu. Berikutnya masih kabar baik juga dari persawitan, ada TBLA. Tunas Baru Lampung meminta restu rek isu 768 juta lembar saham. Untuk persetujuan aksi rek isu nanti diperlukan ada RUPS ya di hari Rabu tanggal 4 Januari 2023. Masih kurang 2 bulan lebih ya, 2 bulan lebih 1 minggu. Dan nanti rencananya itu setelah rek isu akan terdilusi sahamnya itu 12% sekian. Nah, masih di persawitan ada GZCO ya, Godsco Plantation mencatat penjualan bersih 381,6 miliar. Penjualan bersih ini menurun ya, dibandingkan dengan tahun lalu itu masih ada 549,59 miliar. Jadi turunnya lumayan nih, 200-an miliar. Namun karena beban pokoknya itu turun ya, akhirnya dia ruginya juga turun. Dimana tahun lalu itu ruginya itu 38,21 miliar, tapi tahun ini ruginya 6 miliar. Oke, semoga kuartal keempat atau tahun depan sudah bisa berbalik kepada laba. Di sawit kita ke perkayuan ya, ada Suli nih, SLJ Global yang hari ini sahamnya naik melambung 1965% nih. Laba Suli kuartal 3 tembus 12,60 juta US dollar. Ini labanya ya, bukan penghasilan nih. Jadi ada beberapa emiten ya yang memang mereka itu bisa menaikkan laba bersih sampai ribuan persen. Ada Entek, lalu Raja, dan ini ada lagi nih Suli. Oke, semoga bisa mempertahankan kinerjanya ya, atau bahkan bersyukur nih kalau
misalnya bisa meningkatkan ya. Oke, kita tinggalkan tentang dunia perkebunan pertanian ya. Kini ada di batubara ya, pertambangan. Ada sumber global energi atau biasa kita sebut SGER, seger. Di mana pendapatan bersihnya itu terjadi kenaikan yang cukup tajam, yaitu sampai 7 triliun lebih. Dan laba bersihnya juga naiknya 10 kali lipat, hampir 10 kali lipat ya. Dari 74 miliar di tahun lalu, sekarang menjadi 708 miliar. Wow, luar biasa nih seger ya. Kita ke sektor batubara yang lain. Ada Bumi ya, Bumi Resort. Siap-siap bebas utang 5 Desember 2022. Kemarin hutangnya udah lumayan terkurangi banyak dan akan terlunasi nih setelah private placement. Tujuan untuk private placement ini memang untuk konversi obligasi wajib ya atau hutang OWK. Nah, untuk nilainya 27,49 miliar. Kita ke energi lain yaitu gas. Sigma Energy belum genap setahun IPO sudah berani berbagi dividen. Di pertengahan tahun ini di bulan Juli udah bagi dividen ya, dan ini mau dividen lagi nih. Nanti dividennya itu Rp1 per lembar saham, artinya 100 per lot. Ini sama dengan kalau dibandingkan dengan harga sahamnya sekarang itu berarti 0,5%. Kalau ditambah dengan yang bulan Juli ya setahun itu bisa 1% sekian gitu ya, lumayan daripada nggak sama sekali ya. Dan untuk yang dividen kedua tahun ini nanti jumlahnya Rp910 juta. Nah, setelah kita ngomongin berbagai macam komoditi, kita jadi inget nih untuk alat transportasinya ya, untuk pelayarannya, kapalnya gitu. Nah, pertama nih kita ngomongin PPGL dulu, yaitu Prima Global yang juga sama menebar dividen. Dividennya Rp6 per lembar saham atau 600 per lot. Untuk jumlah total yang akan dibagikan itu adalah Rp4,62 miliar atau sekitar 30% dari laba bersih per 30 September 2022 yang mencapai 15 miliar. Untuk jadwalnya, kumdate-nya itu di 6 Desember, seminggu lagi. Kemudian untuk pembagiannya atau pembayarannya di tanggal 21 Desember 2022. Ini masih ada lagi, yaitu dari transportasi ya, perkapalan ada Bull. Dimana ini kabarnya malah buruk nih, memburuk buana lintas lautan merugi 15,68 US dollar pada semester 1. Jadi ini hanya sampai bulan Juni ya. Untuk kuartal ketiga memang laporan keuangannya belum disetor ke bursa efek. Harusnya sih naik ya, karena semua rata-rata untuk transportasi terutama pelayaran ya, karena dapat imbas dari naiknya harga komoditi, itu mereka laba bersihnya melonjak minimal 100%, rata-rata di atas 100%. Nah, kita harapkan ya nanti di kuartal ketiga ini bullnya jadi ngebul nih labanya. Nah, ini ada kabar yang dari Kejagung ya, lanjutan dari kemarin ya. Ini terkait dengan kasus Jiwasraya. Lanjut, Kejagung sikat 296,02 juta saham Bitek ya, saham Bitek dan juga Army. Dan sebelum ini Kejagung juga udah menyita saham dari MYRX. Ini terkait dengan Pak Beni Cokro. Ini dijatuhi hukuman mati dan juga denda uang yang nggak sedikit. Dan buat teman-teman yang masih terutama yang newbie ya, belum kenal ya dengan Bitek nih. Bitek itu bergerak dalam bidang bioteknologi pertanian. Perusahaan memulai kegiatan komersialnya di 2001, berarti udah 21 tahun. Sementara untuk Army-nya itu bergerak dalam bidang pengembangan, jasa, dan perdagangan. Didirikan tahun 94, tapi pada tahun 2013 perusahaan dengan entitas induknya telah menandatangani kesepakatan kerjasama nih dengan grup Ciputra untuk memulai proyek Town Sweep bernama Citra Majaraya. Nah, kita ke kesehatan nih sekarang. Ada Soho ya, perusahaan Australia memborong 114,39 juta lembar saham Soho Global di harga 5.162 per lembar saham. Karena harganya sahamnya itu udah mahal, kemudian nyereknya juga banyak, berjuta-juta lembar saham, akhirnya ketemunya nih nilainya 590,52 miliar. Oh banget ya nilainya ya. Nah, kita masih di kesehatan ya, ada KKIS. Ini malah sebaliknya nih. Ya, KKIS membawa kabar yang kurang bagus karena laba bersihnya itu melorot 61%. Tinggal tersisa 5,65 miliar rupiah per September 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Chemstar atau CEM ya. Penjualannya tumbuh, akhirnya bisa mencatat laba kuartal 3 walaupun naiknya tipis ya, menjadi 6,95 miliar.
Laba di periode yang sama di tahun lalu itu 5,57 miliar. Jadi naiknya tipis 1 miliar, tapi lumayan ya. Nggak sampai 1 miliar, 800 jutaan. Nah, dari kesehatan kita beralih ke minuman ya. Minuman kemasan yaitu Ades yang meraih laba kuartal 3 itu terkerek 68%. Menjadi 240 miliar. Jadi di tahun lalu di periode yang sama Ades itu cuma mencatatkan laba itu 142 miliar, tapi tahun ini udah naiknya 100 miliaran ya. Wow, hanya air kemasan aja loh. Oke, selamat ya buat Ades. Selanjutnya kita ke Baja, yaitu Kras ya. Sah Krakatau Steel menambah saham di Krakatau Posko menjadi 50%. Yang sebelumnya itu sebenarnya cuma 30%-an nih. Akhirnya sekarang ditambah menjadi 50% ya. Semoga aja dengan pembelian Krakatau Posko ini akan mendatangkan pendapatan yang lebih banyak nih di tahun-tahun berikutnya ya. Nah, kemudian kita ke perbankan nih, ada Bank Amar yang mematorek isu Rp280 per lembar saham dengan rasio 100 dibanding 33. Dan untuk jumlah lembar saham yang baru ini ada 4,5 miliar lembar saham lebih nih. Wow. Saham right ini akan diberikan kepada para pemegang saham jika sampai tanggal 6 Desember nanti masih menghold sahamnya. Nah, nanti akan berhak nih dapat saham R-nya, Amar Strip R. Masih di perbankan ya, ada BRI ya. Tadi kan ada NJT nih yang meraih untuk penghargaan penilaian terbaik untuk ESG di sektor antara emiten pertanian, persawitan gitu ya. Nah, ini ada BRI nih, di antara perbankan BRI lah yang mendapatkan jawarannya. Terapkan ESG, BRI meraih ranking tertinggi di Ashrat 2022. Congratulations ya untuk BRI. Dan berikutnya kita ke teknologi. Yang pertama ada Friend dulu nih, mendapatkan cuan dari Moratelindo. Smart Friend mau menambah saham Mora. Jadi kemarin Mora itu naik tinggi banget ya laba bersihnya. Akhirnya Friend menambah jumlah, mau nih berminat untuk menambah jumlah kepemilikan. Sekarang ini masih nego-nego biasa ya. Nah, selanjutnya masih di teknologi ada Aksio nih. Teradata Indonesia meraih laba kuartal 3 naik 13% menjadi 50,84 miliar rupiah. Saham teknologi yang lain terakhir yang akan kita bahas adalah MCAS. MCAS itu MCAS ya untuk kodenya di Bursa Efek. MCAS integrasi kantongi penjualan 9,25 triliun hingga September. Nah, ini turun sedikit ya dibandingkan dengan tahun lalu yang 9,49 triliun. Untuk labanya gak turun nih, turun sekarang tuh tinggal 21,30 miliar, sementara tahun lalu tuh 56 miliar lebih. Nah, buat teman-teman yang belum tahu MCAS itu apa, MCAS merupakan penyedia self kiosk digital dan layanan solusi IT yang inovatif ya, seperti produknya token listrik, pulsa, bayaran tagihan, pemesanan tiket, e-tiket, dan voucher digital. Dan untuk tambahan informasi buat teman-teman nih, untuk aksi korporasi kita sudah simpulkan ya di akhir, yaitu di grup forum trader dan investor, grup Telegram SFI kami ya. Seperti berikut ini, ada daftar perusahaan yang akan melakukan RUPS, ada SMDM, kemudian ada TBLA tadi yang akan melakukan regisu ya, dan ada juga Toys Just ini ada di bulan Desember, ada juga di Januari, sudah kita informasikan jauh-jauh sebelumnya ya, biar siap-siap nih yang mau ikut nih. Nah, selain itu RUPS ada juga informasi yang mau stock split, yaitu Bian. Kumdetnya itu tanggal 1 Desember sebentar lagi ya, dan untuk masa perdagangannya dimulai tanggal 2. Nah, ada juga yang mau dividen, ada IPCM, PPGL yang tadi sudah kita informasikan di berita, ada SICO juga, ya kan? Nah, itu ya untuk aksi korporasinya. Well, sampai di sini dulu Sobat Saham Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan buat siapa aja yang mau belajar saham, saling sharing saham dan saling belajar bersama komunitas kami Stock for Indonesia, bisa menghubungi kami di kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp dan Telegram ya. Oke, sampai jumpa. Sampai di sini dulu, kita akan ketemu lagi di sesi video berikutnya. Sampai jumpa dan go financial freedom.